Sehingga ada sebagian orang-orang yang telah Allah berikan kelapangan hati, taufik di setiap langkahnya. Seberat apapun ujian dan cobaan yang dia alami, yang dia hadapi, akan selalu terhias pada wajahnya senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab adab dari Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan disyarah oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali rahimahumullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab 87, yaitu perintah memelihara kebaikan, ya, perintah memelihara kebiasaan amal baik. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menyebutkan atau menuliskan bab ini dengan tema di atas, yaitu perintah memelihara kebiasaan amal baik. Apa yang beliau maksudkan? Yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki kebiasaan baik tertentu, misal contoh terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, qiyamul lail, maka hendaknya dia menjaganya, memeliharanya, terus dilakukan sampai ajal tiba. Maka ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bagi setiap hamba untuk senantiasa continue di dalam ketaatan, di dalam kebiasaan amal kebaikan. Dan inilah petunjuk yang ada di dalam Islam. Dan ini juga yang dimaksud keistiqomahan seorang hamba di atas ketaatan. Baik kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, apa arti istiqamah? Apa arti istiqamah? Maka di sini ada beberapa pengertian dan definisi yang disebutkan oleh para sahabat dan ulama-ulama yang lain. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan istiqamah yang mana beliau mengatakan lam yusyriku bihi syai'a wa anhu lam yaltafitu ila irahin ghairih. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan segala apapun. Nah, itu makna daripada istiqamah yang beliau sebutkan. Adapun pengertian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-istiqamah an tastaqima 'alal amri wan nahi wa alla tarugha rawghata tha'alib. Istiqamah adalah lurus pada ketaatan, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak belok ke kanan atau ke kiri seperti beloknya serigala. Dalam arti orang yang istiqomah itu senantiasa lurus menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendefinisikan istiqamah akhlisul amal lillah. Kata beliau, ikhlas itu adalah istiqamah itu adalah mengikhlaskan amal perbuatan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Kemudian pula diartikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, addul faraid. Istiqamah itu adalah seseorang yang senantiasa melaksanakan dan mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi falam yaltafitu anhu yumnatan wala yusratan. Kata beliau, istiqamah itu adalah orang-orang yang senantiasa lurus dalam mencintai Allah dan Rasulnya, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disyariatkan atau diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yaltafitu anhu, dan mereka tidak menoleh darinya. Yumnatan wala yusran, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri,
mereka terus berjalan di atas jalan yang pernah dititi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan Imam An-Nawawi mengatakan lurus di atas ketaatan sampai diwafatkan dengan keadaan seperti itu. Itu beberapa pengertian yang disebutkan oleh para sahabat dan ulama-ulama yang kita ketahui. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya sesuatu tidak dapat dikatakan istiqamah kecuali meliputi beberapa hal. Sesuatu tidak dapat dikatakan istiqamah kecuali meliputi beberapa hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat syirik. Orang yang istiqamah di atas agama adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua, berjalan di atas kebenaran, yaitu agama yang hak. Apa itu agama yang hak? Adalah tata cara beragama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tata cara beragama yang benar. Berjalan di atas agama yang benar adalah bagaimana menitinya dengan ajaran Rasulullah SAW dan bagaimana difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang ketiga, melaksanakan segala perintah, baik yang sifatnya wajib maupun anjuran, ya, baik amalan yang lahir maupun yang batin. Apapun perintah yang ditujukan kepada kita sebagai seorang hamba, maka kita kerjakan. Walaupun itu wajib, walaupun itu sunnah, semuanya dikerjakan. Makanya orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla dalam memahami amalan-amalan sunnah, bukan amalan yang tatkala ditinggalkan tidak mengapa, tapi apa yang ada dalam benak mereka, amalan sunnah adalah amalan yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan kerugian. Itulah pengertian yang difahami oleh orang-orang yang berusaha untuk istiqamah. Maka semua perintah baik sifatnya wajib maupun sunnah, dia senantiasa berusaha untuk menjalankannya. Kemudian yang keempat, orang yang istiqamah adalah meninggalkan segala yang dilarang, baik yang haram ataupun yang makruh. Orang yang istiqamah adalah berusaha meninggalkan apa saja yang dilarang, baik yang sudah dikategorikan haram atau masih dalam taraf makruh. Kalau kita lihat arti daripada makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh syariat, dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak sampai kepada keharaman. Lucunya, anehnya ada sebagian orang yang melakukan sesuatu dengan alasan kan cuma makruh. Bagaimana mungkin dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sementara dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Nah, orang yang berusaha istiqamah adalah meninggalkan semua larangan, baik yang sifatnya jelas yang haram, kemudian yang kedua adalah yang makruh. Nah, kemudian yang kelima, senantiasa continue dalam menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut. Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, senantiasa mengerjakan perintah, menjauhi segala larangannya dan terus continue ya dalam melakukan hal di atas. Dan istiqamah di atas hal tersebut sampai dia meninggal dunia, tidak belok ke kanan, tidak belok. Itulah makna daripada istiqamah. Seseorang yang istiqamah harus mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya, senantiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terus menerus di atas jalan tersebut sampai ajal menjemputnya. Dan Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam surat Hud ayat 112 memerintahkan hamba-hamba untuk istiqamah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Istiqamahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersamamu. Dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan bahwa perintah ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun juga ditujukan kepada selain beliau di antara umat-umatnya. Dan Imam Al-Baghawi rahimahullah taala menafsirkan ayat di atas, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar. Maksudnya istaqim ala dini rabbika wal amala bih wad du'a'u ilaihi kama umirta.
Yaitu kita diperintahkan untuk istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, kemudian berusaha untuk senantiasa mengamalkan, mengerjakannya dalam kehidupan kita, wad du'a ilaih, dan bagaimana kita berusaha mengajak orang-orang lain untuk kembali kepada jalan yang benar. Wa man taba ma'ak, dan siapapun yang bertaubat bersama, maksudnya siapapun yang beriman bersamamu, maka hendaknya mereka juga istiqamah. Inilah yang ditujukan kepada selain Nabi Muhammad SAW, baik yang hidup di masa beliau, itu para sahabat, kemudian para tabi'in, sampai zaman kita ini juga termasuk pada ayat di atas. Kita diperintahkan untuk senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Wala tadghaw. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tadghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Imam Al-Baghawi mengatakan, wala tujawizu amri wala ta'sawni, wa qila ma'nahu la tadghaw fala tazidu ala ma amartu wa nahid. Dan janganlah kalian melampaui batas apa yang telah Allah perintahkan. Dan janganlah kalian bermaksiat kepadaku. Itulah maksud daripada wala tadghaw, ya. Dan jangan kalian menambah-nambah apa yang Allah telah perintahkan, jangan ditambah-tambah. Dan pula jangan dikurang-kurangi, ya. Dan begitu pula apa yang terdapat di dalam larangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah perintahkan, maka itulah yang kita kerjakan, dan apa yang Allah larang, dan itulah yang kita tinggalkan, ya. Baik, innahu bima ta'maluna basir, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. La yakhfa alaihi min a'malikum syai', yang mana tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan manusia. Bahkan apa yang dalam pikirannya, niat yang dia ingin lakukan, itu semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman azanallahu kum jami'an, ayat di atas menunjukkan perintah yang tegas bagi setiap muslim, setiap hamba untuk berusaha istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya ayat di atas itu di antara ayat yang begitu berat yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayah hiya asyaddu wa la asyaqqu min hadhil ayah alaihi." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat, yang lebih susah dibandingkan ayat ini. Ya, oleh karena itu beliau ditanya oleh para sahabat, ya, qad asra'a ilaika syait. Tatkala para sahabat bertanya kepada atau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ubanmu telah banyak bermunculan, kok begitu cepatnya? Maka beliau mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Beliau mengatakan, yang menyebabkanku cepat beruban itu disebabkan karena turunnya surat Hud dan surat-surat semisalnya, yang mana surat-surat tersebut menunjukkan akan perintah untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan ikhwatal iman bahwasanya untuk istiqamah itu bukan perkara yang mudah. Untuk bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla itu bukan perkara yang mudah. Siapapun pasti mengalami berbagai macam rintangan tatkala dia mulai melangkah untuk istiqamah. Banyak curhatan-curhatan yang datang, Ustadz, saya sudah berusaha untuk belajar, mengenal sunnah, mempelajari agama dengan benar. Baru beberapa langkah, ternyata mulai datang hujatan. Dijauhi oleh teman-teman dekat. Yang lebih sakit adalah dijauhi oleh keluarga sendiri. Ini menunjukkan istiqamah bukan perkara yang mudah. Makanya jelas sekali Nabi SAW menggambarkan orang-orang yang bisa berpegang teguh di atas agama di akhir zaman nanti ibarat seseorang yang memegang bara api. Memang berat. Maka itu kenapa sebab Rasulullah SAW merasa berat, merasa susah tatkala mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang tertera dalam ayat di atas dalam surat Hud ayat 112. Karena istiqamah itu adalah perkara yang sangat sulit. Tidak mungkin didapatkan oleh seseorang yang hanya berleha-leha, yang hanya sekedar menjalankan perintah kemudian biar terbebaskan dari kewajiban begitu saja.
Tidak ada usaha dan upaya untuk menjaga kualitas ibadah dan berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah. Berusaha untuk lebih berhati-hati setiap langkah, ucapan yang keluar, perbuatan yang dilakukan agar tidak melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang-orang istiqamah itu senantiasa orientasi perbuatan dan kegiatan sehari-harinya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang yang istiqamah. Sehingga kita katakan tidaklah mudah untuk bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwatal iman kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan atau menyebutkan bab di atas, yaitu memelihara kebajikan yang biasa dikerjakan, beliau membawakan beberapa ayat di dalam Al-Quran, yang mana ayat-ayat tersebut menunjukkan akan perintah bagi setiap hamba untuk istiqamah dan larangan bagi setiap hamba untuk berpaling dari ketaatan atau kebiasaan amal baik yang telah dilakukan. Baik, pada ayat yang pertama beliau membawakan ayat ke-11 dari surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Syekh Muhammad Amin As-Shinqiti rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam kitab Adwa al-Bayan, beliau mengatakan, innahu la yaslubu qauman ni'matan an'amaha alaihim hatta yughayyiru ma kanu alaihi min at-ta'ah wal amal salih. Wa bayyana hadzal ma'na fi mawadhi' ukhra ka qawlihi dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Kata beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah memberikan kepada kaum sebuah kenikmatan yang mana mereka mendapatkan kenikmatan atasnya sampai mereka merubah diri mereka sendiri untuk senantiasa taat dan melakukan amal saleh. Dalam arti kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hamba itu tidak mungkin didapatkan kecuali adanya usaha dan upaya pada diri seorang hamba. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum tersebut merubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Maka apa kaitan ayat ini dengan bab memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan? Maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan keistiqamahan pada diri seorang hamba sampai adanya usaha dan upaya pada diri hamba tersebut untuk istiqamah. Jadi istiqamah tidak diberikan begitu saja sementara tidak ada usaha dan upaya pada diri hamba tersebut. Ya, harus ada usaha. Setelah dia melakukan sebuah kebajikan, setelah melakukan sebuah ketaatan, harus ada upaya dan usaha untuk melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka pada saat itu Allah Azza wa Jalla akan berikan dia taufik, akan memberikan dia kemudahan untuk bisa beristiqamah di atas kebenaran. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, "Fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dah." Kata beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya, di antara tanda Allah menerima amalan seorang hamba adalah Allah berikan taufik baginya untuk mudah dalam melakukan ketaatan yang lainnya. Dalam arti ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ingin istiqamah itu tidak mudah. Harus ada usaha, harus ada upaya. Harus dimulai dari detik ini, saat ini juga dia berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala Allah lihat usaha dan upaya tersebut pada diri seorang hamba, Allah berikan taufik keistiqamahan untuk tetap tegar di atas agama. Ya. Sehingga ada sebagian orang-orang yang telah Allah berikan kelapangan hati, taufik di setiap langkahnya, seberat apapun ujian dan cobaan yang dia alami, yang dia hadapi, akan selalu terhias pada wajahnya senyuman. Dia akan hadapi itu dengan ketenangan hati, bukan keluhan-keluhan. Ustadz saya diginikan, Ustadz saya ginikan.
saya sudah capek dan semisalnya. Ya. Orang-orang yang sudah mendapatkan keistiqamah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa istiqamah, dia akan senantiasa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian tatkala dia meniti kehidupan ini. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla sebutkan tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Allah tidak akan berikan kenikmatan, Allah tidak akan berikan taufik sampai itu diawali pada keinginan dan usaha pada dirinya. Ya. Allah Azza wa Jalla pada dasarnya sudah memberikan berbagai macam fasilitas bagi hamba untuk ibadah. Berbagai macam fasilitas bagi hamba untuk melakukan ketaatan. Hanya saja kita mau berusaha untuk menjalankannya atau tidak. Itu saja. Ya. Perbuatan-perbuatan baik itu dapat kita lakukan tanpa harus melakukan usaha yang begitu besar. Di sekitar kita, di lingkungan kita, kita bisa melakukannya. Hanya saja kita mau apa tidak. Tatkala kita sudah mulai bismillah, melangkah, berusaha untuk melakukan kebaikan, ketaatan, di situ Allah Azza wa Jalla memberikan rasa kenikmatan dalam menjalankan ketaatan tersebut. Akhirnya ketagihan. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa memelihara kebaikan yang biasa dia lakukan. Akhirnya dia ketagihan, ya, ketagihan. Seakan-akan kalau setiap pekan biasanya sedekah, kelewatan sedekah pada pekan tersebut ada sesuatu yang kurang pada hidupnya. Apalagi mereka yang terbiasa setiap harinya. Ya. Itu akan dirasakan bagi mereka yang sudah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedarnya, apalagi yang sedekahnya karena riya. Sama sekali dia tidak merasakan kenikmatan tersebut. Ya. Orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan, ya, dalam bersedekah, dalam melakukan amal soleh, dia akan merasakan ketagihan dalam melakukan hal tersebut. Itu tanda Allah Azza wa Jalla sudah memberikan taufik kepada hamba tersebut, ya. Dan sekali lagi, ini juga termasuk tanda diterimanya amal seorang hamba tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadanya. Baik. Dan sekali lagi, ini yang menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam kita diperintahkan untuk berusaha istiqamah dalam menjalankan kebaikan. Kemudian ayat yang kedua, itu dalam surat An-Nahl ayat 92. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang-benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nah, di sini ayat ini berisi larangan. Ya, berisi larangan bagi setiap hamba, bagi setiap muslim dan muslimat. Agar tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan buruk padahal telah diberikan taufik untuk diberikan hidayah untuk melakukan perbuatan baik. Dia sudah diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan. Namun karena satu dan lain hal, karena hawa nafsu, karena akal, karena godaan, karena pengaruh, akhirnya dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat. Benang yang sudah dilakukan sedemikian rupa, dan itu sesuatu yang tidaklah mudah. Perlu ketelitian, perlu kesabaran. Sudah selesai, ternyata dicerai-beraikan kembali. Ya. Untuk bisa berubah, itu memerlukan tahapan-tahapan. Ya. Memerlukan tahapan-tahapan, perjuangan. Namun tatkala dia berhasil mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ketaatan, namun dengan mudahnya dirobohkan, dihancurkan hanya dengan satu godaan syahwat, hanya satu godaan syubhat. Nah, ini jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal tersebut. Maka dari itu, bagaimana bisa membentengi diri dari hal-hal yang bisa menjatuhkan semangat kita dalam ibadah? Istiqamah. Ya, istiqamah. Seseorang yang sudah misalkan dalam satu harian penuh, dia isi semuanya dengan ketaatan, maka dia akan senantiasa terjaga di atas ketaatan tersebut. Namun tatkala jatuh atau kosong satu waktu dari ketaatan, maka itu adalah peluang bagi setan untuk mengarahkannya kepada perbuatan dosa dan maksiat. Maka jangan sampai sesuatu yang sudah kita bangun dengan usaha dan jerih payah yang kuat, kita hancurkan begitu saja dengan satu godaan syahwat maupun syubhat. Baik, kemudian
Ayat yang ketiga yang beliau bawakan ada dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, fatala 'alaihimul amad, faqasat qulubuhum." Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dalam arti ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang beramal soleh, beramal kebaikan, tatkala Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan, maka jangan berpaling dari perbuatan tersebut, beralih kepada perbuatan buruk, walaupun dengan masa yang sudah berkepanjangan. Dalam arti waktu yang sudah lama. Sebagian orang karena sudah merasa bosan dengan apa yang dia lakukan, bosan ke masjid terus, bosan ke kajian terus, saya rasa sudah cukup kajian 1 tahun. Akhirnya apa? Ditinggalkan kajiannya. Ditinggalkan menuntut ilmunya, yang pada akhirnya dia kembali kepada kebiasaan lamanya. Dan perbuatan ini sama halnya dengan perbuatan orang-orang terdahulu, yang mana mereka telah diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah berikan mereka petunjuk melalui kitab yang diturunkan kepada mereka, yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk bagaimana meniti kehidupan dengan baik. Namun fatala alaihimul amad, tatkala masa ini sudah berlalu, masa yang panjang sudah berlalu, ya, hilanglah keistiqamahan di atas i'tisam, berpegang teguh dengan kitab tersebut. Akhirnya mereka beralih kepada sesuatu yang sesuai dengan akal dan hawa nafsunya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, "Nahallahul mu'minin an yatashabbahu billadzina hamalul kitab qablahum minal yahudi wan nasara." Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla melarang, mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk bertasyabbuh dengan orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lamma tatawala alaihimul amad baddalul kitab alladhi biaidihim. Tatkala masa yang panjang telah berlalu, mereka ubah-ubah, mereka ganti-ganti isi kitab-kitab, kitab Taurat dan kitab Injil, yang mereka sesuaikan dengan keinginan dan apa yang ada dalam benak pikiran mereka, akal mereka. Mereka gantikan dengan sesuatu yang secuil daripada bagian daripada dunia, sehingga mereka berani merubah isi kitab-kitab tersebut. Mereka mentaklid orang-orang yang tidak jelas bagaimana sumber yang dia ambil ilmu darinya. Ya, kemudian wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, yang pada akhirnya mereka menjadikan pendeta, tokoh-tokoh sebagai sesembahan selain Allah. Disebabkan karena apa? Sekarang karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini disebabkan karena apa? Karena hilangnya keistiqamahan pada diri mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memberikan taufik, memberikan petunjuk bagi mereka berupa Alkitab, baik Taurat ataupun Injil. Maka dari itu kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan mereka. Ya, maka di sini bahayanya hilang keistiqamahan pada diri seorang hamba. Seseorang yang berada di atas kebiasaan buruk, ya, itu peluang untuk mendapatkan hidayah dan keistiqamahan itu cenderung mudah dibandingkan seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, berusaha untuk taat, kemudian dia kembali kepada kebiasaan lamanya untuk kembali lagi pada keistiqamahan hidayah, bisa dikatakan jauh lebih sulit dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa? Karena dia mungkin sudah merasakan, saya bosan melakukan itu semuanya. Ternyata ketaatan yang selama ini saya lakukan tidak bisa menjadikan saya kaya raya, tidak bisa menjadikan saya terhormat di pandangan masyarakat. Maka hati-hati seseorang yang kembali lagi kepada keburukan lamanya, yang sebelumnya telah diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bahayanya orang yang hilang keistiqamahan pada dirinya. Dan ini bentuk tasyabuhnya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana pada dasarnya mereka telah mendapatkan kitab yang di dalamnya ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla bagaimana meniti kehidupan dengan benar. Namun setelah panjangnya masa yang mereka lewati, akhirnya muncul rasa kebosanan pada diri mereka, mereka tinggalkan, mereka ubah-ubah
isi kitab tersebut sesuai dengan keinginan mereka, yang pada akhirnya rusaklah agama. Ya, semuanya terdorong kepada hawa nafsu dan akal manusia. Inilah yang tidak diinginkan. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla melarang, ya, mengecam dengan keras perbuatan tersebut. Dan ini sekali lagi bahayanya seseorang kehilangan keistiqamahan di dalam menjalankan kebaikan. Nah, kemudian berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat 27, "Fama ra'auha haqqa ri'ayati", lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Ikhwata liman azzanallahu jami'an. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Nasara, yang mana mereka merubah keaslian ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini adalah kecaman kepada orang-orang Nasrani. Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan, wa hadza dzambun lahum min wajhain, dan ini adalah bentuk celaan kepada mereka dari dua sisi. Yang pertama, fil ibtida' fi dinillah ma lam ya'mur bihillah. Yang pertama, perbuatan pembaharuan agama yang mereka lakukan yang sama sekali tidak ada dalam agama Allah, yang sama sekali belum pernah diperintahkan oleh Allah. Jadi sebenarnya perkara perbuatan baru dalam agama, dalam ibadah, itu sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya oleh orang-orang Nasrani, yang mana mereka merubah-rubah isi kitab, yang mana mereka merubah-rubah tata cara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang pada akhirnya menjadi kesyirikan dan kekufuran, munculnya akidah trinitas dan yang lainnya. Kemudian celaan yang kedua, ya, fi adami qiyamihim bimal tazamu mimma za'amu annahu qurbatan yuqarribuhum ila Allah. Yang kedua adalah hilangnya keistiqamahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang pada akhirnya mereka ubah menjadi sebuah perbuatan yang kemudian perbuatan tersebut diyakini sebagai bentuk atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Padahal tidak. Ini disebabkan karena mereka dorongan mereka adalah hawa nafsu. Nah, ini ada dua celaan. Yang pertama perbuatan bid'ah, yang kedua adalah perbuatan kehilangan keistiqamahan disebabkan karena tadi mereka termakan oleh akal dan hawa nafsu. Nah, adapun perintah untuk istiqamah dan bahaya kehilangan istiqamah yang ditunjukkan dalam hadis, beliau bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kepada Rasul, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Janganlah engkau seperti fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia salat malam. Dalam arti Allah Azza wa Jalla berikan dia kemudahan dan petunjuk untuk salat malam. Fataraka qiyamal lail. Kemudian setelahnya dia tinggalkan salat malam. Nah, ikhwatal iman. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada Abdullah bin Amr bin As untuk senantiasa memelihara kebiasaan amal baik, yaitu apa? Salat malam. Ya, salat malam. Sehingga diceritakan oleh Hafsah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, "Ni'mar rajul Abdullah, law kana yusalli bil lail, qala Salimun fakana Abdullah la yanam minal laili illa qalila." Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksudnya di sini adalah Ibnu Umar. Seandainya ia mau melaksanakan salat malam, Salim mengatakan, seandainya ia mau melaksanakan salat malam. Maka setelah itu Salim mengatakan, setelah dikatakan perkataan tersebut, maka Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur sepanjang malam kecuali hanya sedikit, dalam rangka menjaga kebiasaan baiknya, yaitu salat malam. Ya, salat malam. Dan ini adalah petunjuk Nabi, hadyu Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk senantiasa kontinu dan memelihara perbuatan baik yang biasa dilakukan dan istiqamah di atasnya. Dan ketahuilah ikhwatal iman, perbuatan inilah yang dicintai oleh Allah. Jangan dilihat dari banyaknya atau sedikitnya perbuatan tersebut, namun yang dilihat dari apa? Terus-menerusnya dalam melakukan amalan kebaikan tersebut. Sebagian orang merasa bangga dengan banyaknya amalan yang dia lakukan. Saya setiap malam sholat malam sekian rakaat. Saya baca Quran setiap malam sekian juz.
membanggakan diri dengan perbuatan tersebut, dengan banyaknya amalan yang dia lakukan. Namun tidak continue. Berbeda dengan orang yang mungkin sedikit, namun continue, dan itu jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena orang tersebut akan Allah berikan taufik untuk senantiasa melanjutkannya sampai ajal tiba. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang senantiasa terus-menerus dilakukan. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Ya. Walaupun itu sedikit. Alangkah indahnya kaum muslimin dan muslimat dan Allah Subhanahu wa taala, kita miliki sebuah amalan yang hanya mengetahui perbuatan tersebut kita dan Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha menjaga keikhlasan kita sehingga kita rahasiakan. Kita rahasiakan. Yang hanya mengetahuinya kita dan Allah Azza wa Jalla. Bahkan mungkin pasangan hidup kita, anak-anak kita tidak tahu. Mungkin tidak perlu besar-besar, kecil perbuatan tersebut. Namun continue. Coba sekarang bagaimana kita berusaha untuk melakukan hal tersebut. Dan istiqamah di atasnya sampai ajal tiba. Mudah-mudahan itu yang amalan-amalan yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Karena tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini lebih menjaga keikhlasan kita dan terhindar dari ujub, sombong, angkuh, riya dan semisalnya. Ya. Mari kita berusaha untuk mempraktikkannya. Misalnya adalah misalkan sedekah, puasa, sholat malam, berusaha untuk menyembunyikannya. Ya. Walaupun sholat malamnya bangun 2 rakaat saja, tambah dengan witir 1 rakaat. Sedekah setiap harinya, setiap pekannya, walaupun hanya sekedar 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, continue. Tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Anda dan Allah Azza wa Jalla. Terus berusaha untuk istiqamah. Itu adalah perbuatan yang amat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit namun terus menerus. Sampai-sampai kalau seandainya hamba tersebut senantiasa istiqamah di atas perbuatan tersebut, Allah Azza wa Jalla akan berikan dirinya taufik. Allah berikan dirinya rasa kelezatan dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Dan tidak ada satupun, sekali lagi, tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Anda dan Allah Azza wa Jalla tentunya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ikhwatal iman azanallahu kaum jami'an, istiqamah itu memiliki keutamaan yang amat luar biasa. Sehingga sebanding dengan beratnya istiqamah, begitu pula balasan yang Allah akan berikan pun amat luar biasa. Untuk mendapatkan istiqamah tidaklah mudah. Namun tatkala seseorang sudah diberikan taufik dan mendapatkan keistiqomahan, Allah akan berikan balasan yang amat luar biasa. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Azza wa Jal, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, tetap di atas keteguhan mereka di atas agama, maka malaikat akan turun dan berkata kepada mereka, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Imam Mujahid, Iqrimah dan lain-lainnya menafsirkan ayat di atas, malaikat-malaikat akan turun dan mengatakan, janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Wala takhafu, jangan takut. Orang-orang yang istiqamah akan diberikan kabar gembira dengan perkataan tersebut. Malaikat akan turun dan mengatakan, kalian akan menghadapi kehidupan akhirat, tapi jangan takut. Ya, Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan hamba-hamba yang senantiasa taat dan istiqamah di atas jalannya. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan. Anak, keluarga, pasangan hidup, harta, jangan bersedih. Gak usah sedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Ya, kenapa? Karena engkau akan mendapatkan kabar gembira dengan surga yang telah Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ini adalah balasan bagi orang yang istiqamah. Balasan bagi orang yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya.
Maka tadi yang kita ingin dapatkan, ini yang kita harapkan di balik keistiqomahan kita di dalam ketaatan. Maka saya mengajak terlebih khusus pada diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga kaum muslimin dan muslimat yang lainnya, coba sekarang di antara banyaknya amal kebaikan yang Allah berikan bagi kita semuanya, pilih salah satu atau dua, tiga yang mudah bagi kita. Kemudian kita istiqamah di atasnya. Dan jika bisa, bagaimana kita sembunyikan amalan tersebut yang hanya mengetahuinya kita dan Allah Azza wa Jalla. Ini lebih menjaga keistiqomahan kita. Kenapa? Karena tatkala ada orang yang mengetahuinya, bisa jadi yang awalnya ikhlas muncul riya. Nah, riya ini salah satu sebab apa? Menghancurkan keistiqomahan hamba. Awalnya dia ibadah semangat karena riya nih. Semangat terus setiap hari ibadah karena riya. Tatkala tidak ada satupun lagi yang memujinya, akhirnya muncul dalam hatinya, buat apa lagi saya melakukan ini? Nggak ada satupun yang melihat. Nah, ini hati-hati dengan riya, ini menghancurkan keistiqomahan. Kalau seandainya kita bisa istiqamah di atas ketaatan dan kita sembunyikan amalan tersebut, maka biidznillah ta'ala ini salah satu cara kita bisa menjaga keistiqomahan kita sampai ajal tiba. Ya, silahkan. Mari kita berpikir apa ibadah yang mudah bagi saya yang bisa senantiasa saya lakukan sampai ajal tiba nanti. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan buah atau balasan daripada istiqamah, yaitu apa? Kabar gembira. Tatkala ajal tiba, datang kabar gembira dari para malaikat yang Allah utus. Dengan dikatakan, jangan takut dalam menghadapi akhirat. Dan jangan bersedih atas apa yang kau tinggalkan di dunia. Bergembiralah karena Allah akan menyiapkan surga yang telah dijanjikan untuk Anda. Itulah yang kita inginkan di balik daripada keistiqomahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu tatkala Abdullah bin Amr Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah minta nasihat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah SAW, nasihatkan kepadaku, ajarkan kepadaku ya sebuah ucapan atau perbuatan yang aku tidak perlu lagi bertanya tentangnya kepada selainmu. Maka di antara banyaknya nasihat yang bisa diberikan, misalkan rajin sholat, rajin ibadah dan semisalnya, Nabi SAW hanya memilih dua hal yang begitu penting bagi diri seorang hamba. Pertama, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamalah. Dan mencakup iman kepada Allah, semua perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Itu semua mencakup daripada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita diperintahkan untuk istiqamah di atas keimanan tersebut. Ini dua hal, dua kalimat yang sederhana, yang singkat, namun memiliki makna yang amat dalam. Ya, katakanlah, qul amantu billah, kemudian istiqamah di atas keimanan tersebut. Ya. Banyak sekali akhwatal iman kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan-amalan yang Allah sediakan bagi hamba untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan surganya. Banyak sekali. Dimulai dari amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan yang lainnya, tangan, kaki, banyak sekali. Ya. Kerjakan yang wajib, tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah yang mudah bagi kita. Istiqamah di atasnya, ikhlas karena Allah Ta'ala, mengikuti tuntunan Nabi SAW, bismillah ta'ala meninggal dunia masuk surga. Tanpa harus memberatkan diri dengan melakukan ibadah yang sama sekali tidak ada kejelasan akan disyariatkannya. Cukupkan dengan sesuatu yang sudah jelas. Ya. Di mana-mana orang pasti menginginkan sesuatu yang jelas, yang terang benderang. Dan tidak ada terang benderang dalam Islam kecuali apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam istiqamah, di dalam usaha dan upaya seseorang untuk beristiqamah, seringkali mendapatkan benturan. Kita tersandung batu, masuk dalam sebuah lubang yang pada akhirnya kita bisa ada kemungkinan untuk kembali kepada perbuatan buruk sebelumnya. Mungkin saja. Namun jangan sampai hal itu menjadikan kita meninggalkan usaha dan upaya untuk istiqamah. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla ya, memberikan petunjuk kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana agar mereka untuk bisa istiqamah
dan iringi keistiqamahan tersebut dan istighfar. Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat ke-6, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku adalah seorang manusia seperti kalian. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, itu Allah Azza wa Jalla. Maka beristiqamahlah di atasnya, beristiqamahlah di atas ketaatan kepadanya, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan ayat di atas memerintahkan kita untuk istiqamah dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini merupakan mengisyaratkan bahwasanya setiap kali ada usaha dan upaya untuk istiqamah, seringkali ditemukan kekurangan. Itulah keterbatasan manusia. Seringkali akan ditemukan kekurangan di dalam perbuatan tersebut. Maka dari itu Allah Maha tahu. Batas-batas hamba ini Allah tahu. Kekurangan hamba ini tahu. Makanya Allah berikan solusi. Wastaghfiru. Terus berusaha. Terus berupaya. Tatkala mulai tergelincir, terjatuh, terduduk kembali selama berjalan di atas ketaatan, beristighfarlah. Bangkitlah kembali dan lanjutkan perjalanan Anda untuk menggapai istiqamahan. Terjatuh, istighfar, bangkit kembali. Terjatuh, istighfar, bangkit kembali. Terus sampai kapan? Sampai ajal tiba. Itulah petunjuk yang ada di dalam Islam bagi setiap hambanya yang berusaha untuk mendapatkan keistiqamahan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman azanallah wa yakum jami'an, salah satu kaidah penting yang harus difahami dan diyakini oleh setiap hamba yang ingin mendapatkan keistiqamahan, bahwa istiqamah itu merupakan karunia dan pemberian Allah. Maka jangan pernah sombong dengan perbuatan ketaatan yang saat ini bisa dikerjakan. Ya, kemudian meremehkan orang-orang lain yang masih berbuat dosa dan maksiat. Itu dasar pemaksiat, itu nggak akan selamat dan semisalnya. Jangan pernah sombong. Kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa melakukan kebaikan. Itu adalah karunia dan pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah ujub. Orang-orang yang ujub dan sombong dengan perbuatannya kemudian mencela orang-orang yang berbuat dosa dan meremehkannya, seakan-akan kemudian dia mengatakan ucapan-ucapan yang mendahului takdir Allah, Allah akan azab orang tersebut dengan cara apa? Dia digelincirkan di atas kesesatan, sementara orang yang tadinya akan diberikan petunjuk dan kembali kepada ketaatan. Maka jangan pernah. Ini yang harus difahami. Kaidah dalam istiqamah yang pertama yang harus difahami itu adalah karunia dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam surat An-Nisa ayat 68, wala hadainahum siratan mustaqimah, dan pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka, yaitu petunjuk yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian pula dalam surat An-Nur ayat 46, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberikan penjelasan dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Istiqamah itu adalah karunia Allah. Mampu memelihara, menjaga kebiasaan amal baik itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang tugas kita bersyukurlah dan jagalah. Jangan sombong, jangan ujub, jangan riak atas perbuatan tersebut. Maka ikhwatal iman azanallahu wa ikum jami'an, dari kaidah ini dapat kita ambil pelajaran penting. Bagaimana cara hamba mendapatkan kemudahan dan keistiqamahan di atas agama, yaitu dengan dua cara. Yang pertama doa, yang kedua adalah usaha. Anda ingin istiqamah, kita ingin istiqamah, kita semua ingin mendapatkan keistiqamahan, doa dan usaha. Yang pertama doa, sebagaimana yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa begitu banyak mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya hati manusia, jiwa manusia itu baina asabi'ain min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla, yuqallibu kaifa sya, yang mana Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu hati, jiwa kita, diri kita ini yang mudah sekali berbolak-balik, terbawa arus, terbawa angin, ya, sesuai dengan lingkungan kita, yang pada akhirnya kita mudah sekali tergelincir.
Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW sering kali membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini ibarat doa yang kita katakan harus ada di setiap doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu pula doa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, afdhalud du'a wa ahkamu. Doa yang paling afdal, yang paling ahkam, yang paling a'zam adalah doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk jalan yang lurus, petunjuk untuk meneliti jalan yang lurus. Doa, minta terus kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk. Kalau seandainya kita selamat ya di dunia ini, mendapatkan petunjuk untuk senantiasa mendapatkan petunjuk, maka itu kita akan mendapatkan kemudahan untuk menghadapi akhirat kelak. Dan sekali lagi, jangan pernah merasa aman dengan apa yang telah kita dapatkan saat ini. Alhamdulillah, ketaatan yang sampai saat ini kita lakukan, yang kita perbuat itu semua atas kemudahan yang Allah berikan. Bukan karena tenaga kita, bukan karena jerih payah kita pada dasar. Itu adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang kuat, orang-orang sehat tatkala ingin melakukan perbuatan tertentu tidak mampu. Tidak bisa. Entah karena ada halangan tertentu atau mungkin karena ada penghalang di hatinya yang pada akhirnya dia tidak melakukan ketaatan. Sehingga pada saat ini ketaatan yang dapat kita lakukan itu adalah karena karunia Allah. Maka dari itu jangan pernah lepas dari lisan kita doa dan memohon untuk senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang kedua adalah usaha. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya istiqamah itu bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Harus ada usaha, harus ada upaya sehingga Allah Azza wa Jalla dapat memberikan taufik kepada kita. Maka dari itu ikhwatal iman, sebagaimana disebutkan dalam hadis, istiqamah itu dituntut darinya as-sadat. Apa itu as-sadat? As-sadat adalah berusaha seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Bagaimana kita berjalan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya as-sadat. Dan itulah kunci istiqamah. Ya. Itulah kunci istiqamah. Ini usaha dan upaya yang semaksimal mungkin. Bagaimana kita istiqamah di atas agama adalah bagaimana setiap langkah kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam kehidupan beragama, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kunci istiqamah. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau kita ingin istiqamah di setiap perbuatan dan kegiatan kita, terlebih lagi dalam ibadah, buatlah list kehidupan. Misalkan, seperti yang kita masalah toharah, bersuci, berwudu. Bagaimana niat wudu yang sesuai dengan tuntunan agama? Pelajari, tanyakan, dapat checklist. Alhamdulillah, saya sudah tahu dalilnya. Tanyakan kepada Ustaz, apa dalilnya? Setelah itu bagaimana tata rukun wudu? Bagaimana urutan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah tahu checklist. Alhamdulillah. Pembahasan wudu, alhamdulillah saya sudah ketahui. Lanjut kepada ibadah berikutnya. Dan seterusnya. Yang terpenting juga masalah akidah. Buatlah checklist ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, kemudian kita amalkan, dan jika bisa kita dakwahkan. Nah, ini diantara kunci tadi apa? Untuk mendapatkan keistiqamahan. Nah, ini dimaksud dengan as-sadat. Ya, bagaimana mengoptimalkan kehidupan kita untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru, dan luruslah kalian, optimalkanlah perbuatan kalian untuk senantiasa istiqamah. Wa qaribu, dan dekatlah dan berikanlah kabar gembira. Yang di sini perintah untuk senantiasa istiqamah, dan inilah yang kita senantiasa dituntut. Seoptimal mungkin kita berusaha dan berupaya untuk menggapai keistiqamahan. Tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, tidak terpengaruh dengan godaan ini dan godaan itu. Maka ada beberapa hal ya yang membuat kita bisa mendapatkan istiqamahan. Di antara usaha dan upaya ya
yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar mendapatkan keistiqomahan. Kita sebutkan sebagai penutup. Yang pertama adalah fahami, dalami tauhid dengan benar. Fahami, dalami, amalkan tauhid dengan benar. Ya. Yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan mengucapkan ucapan yang teguh. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang teguh? Yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingin istiqamah? Silahkan buka kembali pembahasan tentang 2 kalimat syahadat. Pelajari, tanyakan kepada ahli ilmu tentang 2 kalimat syahadat. Fahami betul-betul. Ya, fahami betul-betul. Orang-orang yang sudah tertancap di dalam hatinya ke tauhid dan akidah yang benar, mudah baginya dalam menjalankan ketaatan. Itu. Berbeda dengan orang yang belum ada tauhid dalam hatinya, belum tertancap dengan kuat dalam hatinya, maka sangat mungkin dia bisa mendapatkan petunjuk, namun mudah baginya untuk kembali kepada keburukan sebelumnya. Baik. Kemudian ini perlu diketahui kenapa kita perlu belajar tauhid. Ya. Karena pada dasarnya ikhwatal iman azanallahu jami'an, pokok keistiqomahan hamba itu letaknya di mana? Di hati. Sebagaimana Ibnu Rajab, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Maka dari ini dapat kita fahami penting sekali perkara tauhid yang tentunya itu berkaitan erat dengan iman seorang hamba dalam hatinya. Ya. Bagaimana mengimani akan adanya takdir Allah. Orang-orang yang biasanya nih ibadah, taat, tatkala menghadapi ujian yang amat berat, yang menyedihkan, hatinya belum siap, tauhidnya belum siap, akidahnya belum. Padahal ketaatan setiap harinya dia lakukan, ibadah yang selanjutnya dia lakukan senantiasa dia lakukan. Tapi ternyata hatinya tidak kuat, imannya tidak kuat, tauhidnya tidak kuat. Seringkali orang-orang tersebut karena tidak tahan dalam menerima cobaan, keluarlah dari lisan-lisannya yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berikutnya apa? Hilanglah keistiqomahan tersebut. Maka ini penting sekali. Yang harus difahami adalah bagaimana memantapkan tauhid pada diri seorang hamba, tentunya dengan mempelajarinya. Nah, yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dan menghayati dan merenungkannya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Qudus yaitu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Ternyata di balik mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, buah yang didapatkan oleh hamba adalah keteguhan hati dan iman. Ya. Orang-orang yang biasa membaca Al-Quran, biasa mentadabburi Al-Quran, itulah yang akan dia dapatkan keteguhan hati dan iman. Berbeda dengan orang yang menjauhi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah iltizam, ya, yaitu senantiasa continue dalam menjalankan syariat Allah. Ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, sedikit tapi continue itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang senantiasa dilakukan walaupun itu sedikit. Nah, ini dan yang terpenting pula yang keempat adalah cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik. Bagi mereka yang masih berencana untuk membeli rumah, mencari kontrakan, mencari sewaan, ya, maka ini dapat dilakukan. Coba cari, perhatikan. Ini lingkungannya baik apa tidak? Dekat dengan masjid apa tidak? Kira-kira lingkungan tersebut mendorong saya untuk taat apa tidak? Kemudian dilihat bagaimana penduduk sekitarnya, bagaimana orang-orangnya. Ini harus diperhatikan, ya. Lingkungan yang baik, teman yang baik,
itu sangat berpengaruh sekali terhadap keistiqomahan hamba. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam surah At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Setelah Allah perintahkan untuk bertakwa, Allah perintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Kenapa? Karena bersama mereka ini akan mendorong kita untuk bertakwa. Ya. Iya. Sangat besar sekali peran seorang sahabat, kerabat, tetangga yang baik kepada keistiqomahan kita. Contoh sederhananya saja, walaupun tetangga nggak nyuruh kita sholat, nggak ngajak kita sholat, tapi tetangga-tetangganya suruh, ya, azan dikumandangkan, mereka keluar ke masjid. Mudah-mudahan kita bisa kembali merasakan kondisi normal, sholat berjamaah di situ sebagaimana biasanya tanpa ada rasa takut. Amin. Setiap hari tetangga lewat, azan dikumandangkan lewat, itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Kita lihat setiap hari 5 waktu lewat. Walaupun mereka tidak mengaji, itu akan memberikan pengaruh, dorongan. Akhirnya kita terbawa, ya, untuk melaksanakan hal yang sama, walaupun tidak satu pun ucapan yang mereka ucapkan kepada kita. Ini penting sekali, namanya lingkungan. Ini diantara usaha dan upaya kita untuk mendapatkan keistiqomahan. Dan jangan pernah menguji iman. Saya lingkungan manapun oke lah, iman saya kuat. Jangan pernah. Manusia itu sangat mudah tergelincir. Ya, maka dari itu cari lingkungan yang baik. Yang belum menikah, cari pasangan yang baik. Selektif sekali dalam masalah mencari pasangan yang baik. Bagaimana tanya kepada teman-temannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana tatkala berbicara, bagaimana tatkala menghadapi permasalahan ini dan ini. Tanyakan, cari informasi. Jangan hanya bermodal tampang yang amat luar biasa yang menenangkan hati, karena itu hanya dinikmati hanya sesaat. Namun tatkala ditemukan akhlak yang buruk pada dirinya, maka kecantikan tersebut sirna begitu saja. Ketampanan tersebut sirna begitu saja. Berbeda dengan kalau cantik, kalau tampan, akhlak baik, agama baik, soleh, kaya, keturunan baik, nikmat surga dunia dah. Makanya kita harus lebih selektif dalam memilih pasangan. Kenapa? Karena tujuan kita di sini ada ingin istiqamah di atas agama. Kalau pasangan kita sulit, tidak taat, bagaimana? Dan jangan cari PR kita. Sebagian orang karena sudah tergila-gila dengan penampilan, cantiknya, tampannya, dia mengatakan, gampang Ustaz, nanti saya dakwah Ustaz. Ya kalau bisa. Bagaimana kalau seandainya justru Anda yang terpengaruh seperti yang terjadi di beberapa kisah, ya, karena terpukau dengan kecantikan, nikah dengan tujuan dakwah, pada akhirnya dia menjadi orang yang memiliki pemikiran khawarij. Ini tentunya tidak diinginkan. Ini berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Pertama, lingkungan keluarga, lingkungan bertetangga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, sahabat dekat. Itu diantara penunjang kita bisa istiqomah ataukah tidak. Keistiqomahan hamba itu berbanding lurus dengan di mana dia tinggal, bersama siapa dia tinggal, bersama siapa dia bertetangga. Ya, ini adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa mendapatkan keistiqomahan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita menyelesaikan bab 87, yaitu perintah untuk memelihara kebiasaan amal baik. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla akan diberikan semoga untuk diberikan taufik dalam menjaga, memelihara kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jangan pernah putus. Maka dari itu jangan terbawa nafsu. Ya, jangan terbawa nafsu semuanya dikerjakan yang pada akhirnya berhenti seketika di tengah jalan. Kan tapi sedikit tapi continue itu jauh lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, seperti yang saya pesankan untuk diri saya pribadi dan kita semuanya, silahkan kita mencari amalan-amalan yang mudah bagi kita, yang bisa kita continue di atasnya, dan kita rahasiakan yang hanya tahu kita dan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itu salah satu usaha agar mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan surganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita cukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.
Terlalu dekat kayaknya. Dari semua golongan atau pribadi itu kita bisa kena dengan tidak akan ada perubahan gitu. Mohon maaf Bu, ayat surat apa tadi Bu? Tadi di bukunya itu surat ayat 11 ya. Oh ya ya. Jadi kan kadang ada suatu berita misalnya negara itu ada banjir atau apa, terus bisa dibilang ini Allah itu tidak akan berubah suatu begini kaumnya, Pak. Apakah itu akan semua ini padahal misalnya ada golongan yang gimana ya, yang baik gitu, gitu. Nah, baik, saya paham. Baik, berkenaan tentang Allah Azza wa Jal memberikan nikmat, memberikan azab itu tidaklah didapati kecuali oleh sebab tangan mereka sendiri. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa bagaimana dengan sebuah tempat yang mendapatkan musibah, banjir, ujian, cobaan dan semisalnya, bukankah di sebagian penduduk daerah tersebut ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang taat? Kenapa mereka juga ikut mendapatkan musibah tersebut? Nah, maka perlu difahami Bapak Ibu dan kaum muslimin muslimat dan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kita tatkala kita mendapati lingkungan kita buruk, lingkungan kita tidak baik, kita diperintahkan untuk pindah. Ini yang pertama, ya. Tatkala kita mendapati lingkungan kita buruk, semuanya maksiat, semuanya perbuatan-perbuatan fasik, yang sulit bagi kita untuk menegakkan agama Islam, maka kita diperintahkan untuk pindah, berhijrah dari tempat tersebut ke tempat-tempat yang lebih baik. Karena bisa jadi orang-orang tersebut bisa mendapatkan keumuman azab dari Allah Azza wa Jalla disebabkan karena dia tinggal di tempat yang penuh dengan maksiat. Nah, ini jadi terkena imbas perbuatan orang-orang buruk disebabkan karena dia berada di lingkungan tersebut. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak hanya mengazab sebuah kaum itu dikhususkan kepada orang-orang tertentu saja. Bisa jadi Allah dengan berbagai macam maksiat yang tersebar luas tanpa ada pengingkaran, tanpa ada nahi mungkar, yang pada akhirnya Allah mengumumkan azab pada daerah tersebut. Maka dari itu, tatkala kita tidak lagi bisa menegakkan keperintah larangan di tempat tersebut, maka hendaknya kita pindah hijrah. Ini yang pertama yang perlu difahami. Nah, ini penting sekali berkaitan dengan lingkungan tadi Bu ya. Kemudian yang kedua, berkenaan tentang musibah atau azab yang didapatkan sebuah tempat. Ya, memang kita harus memilah dan memilih bagaimana komentar yang kita berikan. Oh, itu karena azab, itu karena dosa mereka. Ini hati-hati dengan perkataan tersebut. Memang menjadi pemahaman bagi siapapun juga bahwasanya Allah tidaklah memberikan azab, musibah kecuali ulah tangan mereka sendiri. Namun bukan berarti setiap musibah yang didapatkan oleh orang-orang tertentu, bahkan orang-orang kafir sekalipun, kemudian kita berkomentar di mana-mana, di media-media yang ada, kemudian mengatakan itu karena kekafiran kalian, itu karena. Ini adalah komentar yang tidak pada tempatnya. Maka dalam hal ini tumbuhkanlah kemanusiaan kita. Mudah-mudahan itu sebagai jalan hidayah mereka. Ya. Ya, ini harus pada tempatnya. Namun tatkala tidak ada musibah, tidak ada ujian dan kita sampaikan hati-hati dengan perbuatan kufur, hati-hati dengan perbuatan dosa. Itu bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan musibah, bisa mendatangkan azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kita sampaikan. Namun tatkala ada yang mendapatkan musibah, tidak bisa kita semena-mena mengatakan itu karena perbuatan kalian, itu karena. Ini justru menghilangkan khas daripada Islam yang senantiasa berdakwah di atas hikmah. Ya. Jadi ini yang bisa saya tangkap dari pertanyaan tersebut. Maka dari itu
Allah Azza wa Jal, ya, Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk senantiasa kembali ke jalannya. Dan tentunya petunjuk tersebut harus diawali dengan adanya usaha dan upaya. Itulah maksud ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah suatu kaum sampai orang kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Dalam arti apapun yang mereka dapatkan itu sebenarnya disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri. Ya. Tatkala dia mendapatkan kebaikan, keistiqomahan, itu disebabkan karena adanya usaha dan upaya untuk istiqamah dari diri mereka. Tatkala mendapatkan musibah, itu mungkin teguran Allah untuk mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, tentang hadis tadi bisa diganti kata-katanya mungkin ke akhir Ustaz tentang yang asyadda tadi Ustaz, yang maksimal mungkin berusaha ya. Terus kan Ustaz memberi saran checklist apa yang kita lakukan dari misalnya wudhu. Apakah kita maksudnya sambil mengecek satu persatu kewajiban kita tapi sambil melakukan yang sunnah sudah termasuk usaha beristiqomah Ustaz? Ya. Baik, tadi pertanyaan bagus berkaitan tentang bagaimana langkah-langkah kita untuk berusaha istiqamah. Nah, langkah-langkah kita untuk istiqamah. Dan tentunya ini semua dibutuhkan ilmu. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz yang pernah kita katakan, "Man 'abadallaha bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan kebaikan. Maka dari itu keistiqamahan kita pun harus dilandasi dengan ilmu. Orang-orang yang ibadah terus tapi bukan di atas ilmu, maka itu bukan keistiqomahan yang diinginkan. Ibadahnya tidak sesuai syariat, ibadahnya tidak sesuai tuntunan, itu sama sekali bukan keistiqomahan yang dimaksud dalam syariat agama. Ibadah-ibadah kita, keistiqomahan di atas ketaatan, keistiqomahan di atas perbuatan baik, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Maka dari itu maksud saya, ya, coba di antara bentuk evaluasi diri kita untuk bisa mendapatkan keistiqomahan, kita coba buat checklist tadi. Kita terus beribadah. Kewajiban kita dikerjakan. Namun ini di antara langkah kita berupaya untuk coba kita mereview kembali, mengulang kembali pelajaran-pelajaran tata cara ibadah yang kita lakukan. Di sini misalkan checklist tentang tauhid. Ini masalah fikih tentang kaitannya dengan kewajiban hamba. Wudunya, sholatnya, puasanya, yang mau haji, yang mau umroh, ibadah lainnya. Buat checklist. Dari hal-hal sedetail mungkin. Mau sholat misalnya. Kita kan khawatir sholat saya selama ini sudah sesuai dengan tuntunan apa belum. Nah itu. Padahal kita ingin istiqamah untuk terus sholat. Wajib jelas. Sunnah juga dikerjakan. Kita ingin istiqamah di atas perbuatan tersebut. Tapi yang diinginkan itu adalah istiqamah di atas ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ini yang dimaksud dengan sadat tadi. Mengoptimalkan ibadah, ketaatan, perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan syariat agama. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tadi makanya di antara langkah kita tadi membuat apa? Checklist. Contoh misalnya sholat. Niat sholat. Bagaimana niat sholat yang benar? Tanyakan. Sudah dapat? Tahu dalilnya? Alhamdulillah, checklist. Berarti saat ini tatkala saya sholat, saya lakukan seperti apa yang saya dapatkan, apa yang saya ilmui. Sudah, lanjut berikutnya. Bagaimana takbir dan mengangkat tangan? Tanyakan, pelajari. Tanyakan dalilnya Ustadz. Jangan, Ustadz bagaimana cara takbir, bagaimana cara mengangkat tangan? Caranya gini, tanyakan dalilnya. Ini bentuk kritis kita karena ingin tahu landasan ilmu agama. Faham? Difahami? Checklist. Alhamdulillah. Berarti untuk istiqamah di atas sholat nanti, lakukan sebagaimana yang kita ketahui ilmunya. Ya. Dan seterusnya, doa istiftah dan sampai dengan salam. Ya walaupun kita sambil melakukan ibadah yang lain, tapi kita perlahan landasi semua ibadah yang kita lakukan selama ini dengan ilmu. Bukan hanya sekedar, kenapa Anda takbir seperti itu? Ya karena kebanyakan orang di masjid kayak gitu takbirnya. Nah, bukan seperti itu. Kenapa Anda takbir? Karena sebagaimana Rasulullah ajarkan dalam hadis ini. Walaupun misalkan kita nggak hafal, ibu-ibu sekalian. Kita nggak hafal. Tapi kita punya catatannya. Kita punya bukunya. Kita punya buku. Makanya saya sarankan kita tuh punya buku fikih sendiri.
buku akidah sendiri yang sudah dikaji. Sehingga kita ada garis-garisnya, ada coretan-coretannya. Ketika ada yang bertanya, kenapa Anda bertakbir seperti itu sih? Karena saya bertakbir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW disebutkan dalam hadis. Mana hadisnya? Mohon maaf, saya bukan ustadz, saya nggak hafal, tapi saya punya bukunya. Ini bukunya, ini lihat. Itu menunjukkan apa? Checklist tadi. Sudah diceklis, alhamdulillah saya sudah tahu, ini letaknya, ini bukunya. Kayak penting namanya kajian kitab, itu penting sekali. Dari akidah ada kajian kitabnya, fikih ada kajian kitabnya. Nah, ini yang maksudnya checklist yang kita harapkan ibadah kita yang kita ingin istiqamah di atasnya, ibadah kita yang ingin kita pelihara, semuanya dilandasi dengan ilmu, bukan sekedar terawang begitu saja, ikut-ikutan tidak. Dan akan beda kepuasan seseorang yang ibadah di atas ilmu dengan ibadah yang sama sekali tidak didasari dengan ilmu, yang hanya sekedar ikut-ikut. Sangat berbeda. Bayangkan ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimana Allah Subhanahu wa taala, Anda takbir Allahu Akbar. Ya. Anda tahu takbir seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak secara langsung diajarkan, tapi melalui hadis-hadis yang beliau sampaikan. Itu akan berbeda kepuasan kita dalam beribadah. Dan kita ingin istiqomah di atas salat seperti ini. Maka ini di antara apa tadi? Tips bagaimana seorang bisa istiqamah untuk terus di atas istiqamah di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Yang lain? Putus-putus suaranya tentang ayat berapa Ustaz yang tadi? Qul amantu billah. Tadi sama satu lagi tentang ayat bahwa mengaji Al-Quran dan mentadabburnya itu ayat 1 tapi surat apa tadi Ustaz? Ada 2 ayat itu yang saya suaranya putus tadi nggak dengar Ustaz. Apa namanya? Minta ayatnya, minta. Suratnya, surat Al-Quran terus Fastaqim. Oh ya. Itu kalau qul amantu billah itu mustaqim itu hadis. Jadi ada salah seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ingin amalkan dan tidak perlu lagi menanyakan kepada yang selainnya. Maka Nabi memberikan nasihat, qul amantu billah mustaqim, katakanlah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beristiqamahlah. Itu adalah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tersebut. Dan 2 kalimat sederhana ini mencakup segala hal dalam urusan agama. Adapun di antara tips istiqamah tadi, usaha dan upaya untuk istiqamah adalah mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Nah, ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 102. Ya, surat An-Nahl ayat 102. Nah, jadi di dalam ayat tersebut Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan, menetapkan langkah-langkah orang-orang yang beriman, sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah taala misal. Ustaz tadi yang Ustaz jelaskan bahwa Allah janjikan sampai ajar kita kalau kita menjaga keistiqomahan. Nah. Sedangkan di masa tua mungkin kita akan merasakan beda dan melakukan keistiqomahan itu yang mungkin akan meminta bantuan dengan anak atau cucu untuk melakukan kebiasaan kita yang bisa bersedekah atau apa itu bagaimana Ustaz? Kan susah untuk menyembunyikan atau gimana gitu Ustaz. Baik. Tapi Allah kita sampai ajar. Nah. Kita menjadi. Baik. Berkaitan dengan hal tersebut, jadi gini, dalam melakukan sebuah amalan yang kita berusaha untuk menyembunyikannya, kita sesuaikan dengan batas kemampuan kita. Dan bukan berarti hanya sekedar sedekah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita istiqomahkan di atasnya. Bisa dengan zikir, bisa dengan sholat malam, walaupun dalam kondisi tua bisa sholat malam, ya kan? Bisa kita lakukan, ya. Sedekah bisa kita lakukan. Kalau seandainya di masa tua kita terbiasa sedekah, tak mampu bersedekah dengan usaha sendiri, mungkin karena keterbatasan tenaga yang mungkin sudah tua dan semisalnya, maka tidak masalah kita minta bantuan kepada anak-anak. Kenapa?
Karena mungkin itu lebih terjaga kepada anak. Apa yang perlu kita sombongkan kepada anak-anak? Seperti itu. Berbeda dengan kita berikan di tengah kaum muslimin yang lainnya, apalagi sebagian orang mau disebut nama-namanya di masjid misalnya. Nah, maka ini lebih mendorong seorang untuk bisa riya. Akan tapi kalau seandainya kepada anak saya rasa tidak masalah, karena untuk apa juga kita sombongkan kepada anak, dan bisa jadi ini sebagai pendidikan kepada anak. Nak miliki perbuatan yang baik yang senantiasa dilakukan sampai tua, sampai ajal tiba. Jadi tidak masalah, ya. Dan cari amal-amal, jangan cuma satu, tapi amalan yang lain yang mudah dikerjakan dan kita berusaha untuk istiqamah di atasnya. Dan jika bisa kita sembunyikan. Jika bisa kita sembunyikan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kenapa harus disembunyikan, Ibu? Ya, kenapa harus disembunyikan? Sebenarnya kalau ditampakkan pun bukan berarti haram. Seorang ingin sedekah biar kelihatan orang, dilihat orang, bukan berarti perbuatan tersebut haram, tidak. Karena tadi sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alazdu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang begitu sulit untuk aku obati kecuali niat. Ya. Karena apa? Karena hati itu berbolak-balik. Itu kenapa ada perintah dalam Islam, anjuran dalam Islam untuk menyembunyikan amal kebaikan, karena ingin lebih menjaga keikhlasan. Ya, seseorang ketika bersedekah banyak, membangun ini, membangun itu, membangun ini, bukan berarti besarnya yang dia sedekahkan itu akan mengalahkan sholat malam yang tidak ketahuan. Wah, ini kan sedekahnya miliaran rupiah, Ustaz. Bukan itu yang memberatkan timbangan perbuatan, bukan, tapi ikhlasnya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat, dan betapa banyak amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Jadi bukan perkara banyaknya sedekah, bukan. Tapi itulah kenapa kita menyembunyikan, ya, karena khawatir jatuh kepada riya. Bukan berarti karena takut riya akhirnya tinggalkan, tidak. Kita khawatir jatuh pada riya, tapi kita berusaha dengan langkah yang lain, mungkin dengan cara menyembunyikan. Namun kalau sudah tua, tadi sebagaimana diceritakan, minta bantu anak, ya tidak mengapa. Apalagi itu sebenarnya sebagai pendidikan kepada anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Ada? Ya Ustaz. Assalamualaikum. Tidak istiqomah, tiba-tiba suka gitu kan, sedikit demi sedikit. Kadang-kadang itu tuh nggak sampai gitu. Sebetulnya apa yang Ustaz hal-hal mungkin gitu yang bisa merusak istiqomah itu sendiri apa gitu. Terima kasih. Merusak amalan di istiqomah tuh. Baik. Tentang amalan-amalan yang bisa perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keistiqomahan, bisa kita katakan banyak, ya, sangat banyak. Yang tadi hilangnya keikhlasan, itu di antara penyebab besar yang bisa menghilangkan keistiqomahan. Yang pada awalnya dia melakukan perbuatan, contoh menolong orang lain, bersedekah kepada orang lain, atau ibadah sholat dan semisalnya. Tatkala dia melakukan ibadah tersebut bukan karena Allah, tapi karena orang lain, dilihat, ya. Karena intinya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia mendapatkan halangan tertentu, ya, dan dia tidak gapai tujuan tersebut, tujuan dilihat, tujuan dipuji, itu dikatakan 100% mungkin dia akan berhenti melakukannya. Karena tujuannya bukan karena Allah, ya. Ya misalnya tadi membantu orang lain, ternyata orang yang dibantu ini kok malah berbuat buruk kepada kita. Akhirnya terucap macam-macam, ya. Akhirnya kita sebut semua kebaikan kita. Kamu itu sudah dibantu gak? Tadi kalau seandainya orang-orang ikhlas, ya dia sabar. Dia mungkin tetap bersedekah. Karena yang dia cari bukan pujian orang tersebut. Yang dia cari bukan balasan kebaikan pamrih dari orang tersebut. Karena yang dia cari adalah balasannya dari Allah. Ya. Nah itu. Ini di antara perusak besar, yaitu hilangnya keikhlasan pada diri kita. Kemudian selanjutnya tadi kita katakan ibadah tanpa ilmu, perbuatan baik tanpa ilmu itu di antara yang merusak juga keistiqomahan hamba. Ya, iya, ibadah yang dilakukan tanpa ilmu tuh bisa merusak ibadah seorang hamba. Karena
ya itu bukan keistiqomahan yang diinginkan di dalam Islam. Berbeda orang yang ibadahnya karena ilmu, landasannya ilmu, itu yang akan senantiasa mendorongnya untuk istiqamah. Apalagi dia tahu, nih ibadah ini keutamaannya itu akan mendorongnya kuat untuk untuk istiqamah di atas agama. Namun yang catatan pertama yang penting tadi itu masalah keikhlasan ibu sekalian. Amalan yang selama ini kita lakukan tuh karena apa? Sedekah, membantu orang lain, ya. Mengajarkan sesuatu. Ini terutama para pengajar nih. Ini juga teruji nih. Dia mengajar anak-anak ilmu agama. Ternyata anak-anaknya bandel. Banyak sekali yang justru berbuat buruk kepada gurunya. Ini hati-hati. Saya mengajarkan dia ini karena apa? Apakah saya karena tugas saya sebagai guru, karena saya digaji, atau karena Allah Azza wa Jalla? Kan berbeda. Nah, di situ yang nantinya akan mempengaruhi keistiqomahannya di atas perbuatan tersebut. Kalau istiqamah, kalau ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, apapun yang rintangan yang dia hadapi, yang dia temukan, dia akan terus berusaha dan dia akan terus istiqamah di atas kebiasaan baik tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Ustaz, ada pertanyaan dari message ke saya. Nah. Jadi tadi Ustaz bilang amalan sholat malam diharapkan istiqomah dan tidak ada satupun yang tahu. Bagaimana dengan cerita suatu hari Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah harinya sudah beramal, puasa, sholat malam, menengok orang sakit di depan para sahabatnya. Dan ada beberapa sahabat terutama Abu Bakar radhiyallahu anhu mengacungkan tangan. Bagaimana dengan itu? Terus orang yang bertanya ini Ustaz mengikuti mungkin ritual mengecek list apa yang sudah dikerjakan, apakah itu disyariatkan atau dibikin ditanya begitu Ustaz. Apa yang kedua? Gimana Bu yang kedua? Yang tersebut bertanya tadi tentang cerita Rasulullah, dia ini mengikuti suatu ritual, rupanya ritual itu mengecek list apa yang sudah dikerjakan supaya mungkin. Oh, ya. Baik. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Baik. Untuk yang pertama berkenaan tentang hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, maka kita katakan bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk ujub atau untuk riya atas perbuatan yang pernah dilakukan, apalagi berkaitan siapa yang sholat malam ini, siapa yang sudah bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam rangka mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk ujub, untuk riya. Tapi nilai pendidikan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat malam itu sendiri. Bagaimana mendorong sahabat-sahabat yang lainnya untuk bisa bersemangat dan termotivasi untuk sholat malam. Yang pada akhirnya kita pun merasakan faidah dari hadis tersebut, yang mana kita terdorong untuk mencontoh, menteladani sahabat-sahabat yang mulia. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, yang mana mereka keras dalam semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jangan disalahpahami kemudian kita melakukan hal tersebut karena ingin dilihat, ya. Tidak. Jadi tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai pendidikan. Tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidikan. Namun di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali dengan Allah adalah seseorang yang bersedekah, fa'akhfah, kemudian dia sembunyikan sedekah tersebut. Yang mana la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, yang mana tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan. Kan itu istilah orang yang berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikannya. Maka dari itu pesan atau hadis-hadis di atas ini menunjukkan di satu sisi kita diwajibkan untuk ikhlas, itu jelas. Namun di satu sisi kita diperbolehkan untuk menampakkan dan diperbolehkan untuk menyembunyikan. Kapan diperbolehkan untuk menampakkan? Karena sebuah tujuan, ya, untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada orang lain. Dan ini mungkin bagi orang-orang yang memiliki berperan sebagai seorang ustadz misalnya, berperan sebagai seorang pendidik, orang tua kepada anaknya, memberikan contoh. Coba dikumpulkan anak-anaknya, siapa yang malam tadi sholat malam, misalkan nih anak-anak yang di hadapannya,
Mungkin sholat malam. Nah, jadi contoh ya, coba yang lain coba diikuti dalam rangka pendidikan. Namun di sisi lain tetap diajarkan kepada anak-anak tentang keikhlasan. Nah, jadi orang yang ingin menampakkan amal perbuatannya dalam rangka pendidikan, maka dia harus waspada dengan riya. Harus menjaga keikhlasannya. Ini tantangan bagi orang yang ingin memberikan pengajaran pendidikan kepada orang lain tentang perbuatan baik. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak meragukan bagaimana luar biasanya para sahabat berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menjaga hatinya. Nah, kalau seandainya ada muncul kekhawatiran kita jatuh kepada riya dan kita lebih ingin menjaga keikhlasan kita, maka kita sembunyikan amalan kita. Dan ini lebih terjaga bagi hati seorang hamba. Jadi lihat dari maslahat dan madaratnya. Ya, lihat maslahat dan madaratnya. Dan bukan berarti semua amalan disembunyikan juga. Karena ada amalan-amalan yang nggak mau kita tampakkan. Contoh bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Nah terus haji umroh, gimana kita menyembunyikannya? Saya mau menyembunyikan haji dan umroh, saya hajinya nggak di Mekah, saya hajinya di tempat lain, nggak bisa. Nah, tapi ada amalan-amalan yang mungkin bagi kita untuk kita sembunyikan. Nah itu yang kita sembunyikan, ingin menjaga keikhlasan pada amalan tersebut. Namun kalau amalan-amalan yang memang harus ditampakkan, ya kita tampakkan. Namun tetap kita jaga hati kita bentengi hati kita untuk ikhlas. Maka ini harus difahami dalam memahami hadis di atas. Bukan berarti itu sebagai kebolehan kita sebut-sebut, tidak. Itu bukan dalil untuk kebolehan untuk menyebut-nyebut. Ya, bagi mereka yang ingin menampakkan dalam rangka pendidikan, jaga keikhlasannya. Hati-hati jatuh kepada riya. Baik, adapun yang kedua tadi tentang mungkin mengikuti sebuah pertemuan liqa atau semisalnya, dan setiap kali kedatangan di absen. Ayo siapa yang sudah sholat, siapa yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Tatkala perbuatan tersebut diyakini akan adanya keutamaan tertentu dan semisalnya, maka ini tentunya tidak dianjurkan karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu dijadikan kebiasaan dalam melakukan hal tersebut. Akan tetapi kalau dalam rangka pendidikan, nah ini berbeda ya. Ini dalam rangka pendidikan, sebagaimana seorang ayah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, maka mungkin itu dilakukan. Tapi dengan catatan jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Kalau seandainya setiap hari ini akan menjadikan kebiasaan. Saya mau menampakkan nih kepada kawan-kawan ini, saya sholat malam. Ini akan menjadikan orang-orang terbiasa dengan menyebutkan kebaikan. Namun bisa sesekali boleh. Ini seperti kayak di pesantren. Terkadang sebulan sekali sang ustadz langsung bertanya kepada santri-santrinya, siapa yang sudah menyelesaikan hafalan surat ini? Sesekali. Itu tuh tanpa ada persiapan dari anak-anak. Jadi murni betul-betul apa yang dia kerjakan. Tapi kalau seandainya setiap hari ada jadwalnya pengecekan, sholat, ibadah yang lainnya, maka pada malam harinya dia akan mempersiapkan, saya ini besok mau ditanya ini, saya harus lakukan. Besok saya akan ditanya baca Quran, saya harus hatamkan. Besok saya ditanya tentang puasa, berarti saya harus puasa malam ini. Nah, kalau seandainya dijadikan jadwal tertentu ke agenda rutin, ini akan menghilangkan keikhlasan. Nah, ini saya sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Tapi kalau ingin bentuk pendidikan, ya bisa dilakukan, tapi jangan terus-menerus. Ya, bisa buat kejutan. Tiba-tiba seorang pendidik menanyakan kepada didikan-didikannya, langsung tanya, ayo siapa yang sudah ini, itu boleh. Tapi kalau jadikan rutin, ini kan menghilangkan keikhlasan para yang dididik untuk senantiasa menjaga keikhlasan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Wajazakumullah khairan. Baik. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai kajian tentang memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan, dan mudah-mudahan apa yang selalu kita harapkan, apa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqamahan di atas kebaikan. Di antara kebaikan yang kita lakukan adalah menuntut ilmu agama,
dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan untuk senantiasa belajar dan menimba ilmu. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa qablul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.